apa lo kok bisa sih si Maria hamil begitu aja tanpa proses manusiawi, rasanya enggak deh, itu bohong itu. Halo, bersama saya Tommy di podcast Meja Anugerah. Pastor Guntur, Yuk. Pastor Kuku. Hai. Oke, gimana kabarnya? Baik, Oke, baik. puji Tuhan. Oke, gini, ada pernah mendengar nggak ya, ada cerita tentang jangan memotong kuku malam-malam. Ya, loh kenapa? Nanti itu artinya kamu mendoakan orang tua untuk cepat meninggal dunia. Meninggal. Iya, terus tentang kalau gigi lepas ya atau dicabut ya, Gigi copot, copot ya, terus gigi seandainya itu gigi atas, itu dibuang kemana? buang ke bawah. Kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya cerita gitu. Kalau Kalau yang di bawah, buang ke buang ke- genteng. Biar diambil tikus, katanya diganti dengan Enggak. gigi tikus lebih Biar- kuat. Bukan. Katanya begitu. Kayaknya itu ya ceritanya, menurut cerita tuh Aha. supaya kalau tumbuh gigi yang di atas itu Ke bawah. ke bawah cepet. Jadi dia nggak muter ke atas. Dulu saya dibilangin buang aja ke genteng. Iya. Nanti diambil tikus. Nanti tikus ganti sama gigi yang lebih kuat. Mungkin juga ya, banyak cerita tuh. Itu mitos itu. Jadi cerita yang tadi di awal itu mitos. Pasti suka mengerat ya. Tahu. Gigi tikus kan bisa makan pintu, itu juga habis digerogoti. Oke, mitos. Mitos itu berarti. Mitos apa, Pastor? Mitos. Nah, itu cerita-cerita mitos kan ya? Iya, apa itu? Itu cerita Dongeng. oh, mitos Dari dongeng? cerita atau orang berkata itu cerita orang tua, cerita zaman dulu, tapi dongeng. Itu. Padahal kan dongeng kebanyakan kan juga untuk anak yang mau tidur butuh didongengin, diceritain supaya bisa tidur. Tapi dongeng itu kan sebetulnya kan belum tentu terjadi juga gitu. Ya, cerita kalau mendengar dongeng ini cenderung dengan arti cerita lama ya, cerita tradisional, Cerita hayal. khayal. Pastor Guntur mengandung hal yang benar kah dongeng, atau cuma sekedar cerita aja? Dongeng itu mengandung didikan sih. Oke. Didikan maksudnya Ya. supaya dengan dia cerita seperti itu anaknya nurut, ya, jadi baik. Tetapi pengetahuan yang disampaikan itu ke pikiran anak itu salah. Itu akhirnya akan menimbulkan masalah di kemudian harinya nanti. Jadi ketika anak itu sudah dewasa, dia akan bertanya, ini tuh tidak sesuai dengan logika kebenarannya. Dia semakin pintar belajar, dia cari tahu. Ya. Kok orang lain nggak perlu giginya nggak usah dibuang ke bawah, ke atas tetap aja bagus katanya. Oke. Tapi itu turun temurun loh, Pastor Gunturnya. Tapi menyenangkan kalau cerita begitu, Sampai sekarang pun, menarik. sampai sekarang bukan mana, sampai Iya. sekarang masih percaya. Masih. Nah, Masih tergantung. menarik. Apalagi yang di lingkungan apa ya, yang budaya tradisional turun temurunnya kuat sekali, itu masih melekat loh sampai Oh sekarang. iya. Jadi kalau cerita tentang kebenaran banyak yang nggak suka. Tapi kalau cerita itu tentang sebuah hayalan fiksi, Ya. maka banyak yang suka. Contohnya tuh coba kita lihat di sosmed, di film-film. Coba lihat cerita hayalan justru membawa kita kepada sebuah alur cerita yang wow. Nah, Pastor Kuku, bicara tentang dongeng ini kan seperti bicara tradisional ya, turun temurun, dan itu susah sekali sih di kebudayaan kita untuk menghindari itu. Nah, kalau dari pandangan orang Kristen sendiri menanggapi ini gimana? Iya. Memang sih kalau firman Tuhan ya, saya kutip di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, Oke. tetapi tolaklah mitos-mitos yang mencemarkan dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu, Ayo. latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi kalau beribadah maksudnya lebih ke firman Tuhan gitu kan ya. Iya. Kan lagu-lagu pujian kan juga diambil dari firman Tuhan. Nah ini dikatakan di situ tolaklah mitos itu yang mencemarkan. Jadi yang membuat cemar dalam arti membuat iman kita tidak kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Gitu. Banyak yang menakutkan kan ya, Iya. membuat orang jadi takut. Tadi kan Pastor Guntur kan berkata bahwa tidak semua mitos itu
buruk ya, Iya. ada yang ada Mendidik. pelajaran di Ada situ. tuh mengandung edukasi. pendidikan. Iya. Nah, seperti yang lalu kita bicara malin kundang itu kan Iya. didikannya adalah hormati ibumu. Orang tua. Nah, ingatlah orang tua kan Ah, bagus. ya, jangan Gitu ya. Walaupun itu sebuah mungkin dongeng dari sono gitu kan. iya iya Nah, sebetulnya baiknya itu adalah didikan-didikan itu apa tuntunan-tuntunan untuk hidup dari orang yang atau anak yang didongengin ceritain itu. oke. Nah, kalau menurut firman Tuhan sebetulnya bukan kepada dongengnya, tetapi yang mencemarkan dalam arti mengalihkan iman itu loh. Nah, kalau firman Tuhan tadi ngomong latihlah dirimu beribadah, berarti kan lebih fokus kepada Tuhan yang sumber daripada kehidupan, kekuatan kita, keselamatan kita. Nah, itu dia. Oke, iya. Jadi yang mencemarkan saja. Kalau Oke, menurut menarik Alkitab ini. itu. Ini sudah kita masuk ke sini ya, ke masalah kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu ini, Pastor cerita memperhatikan salah satu penginjil atau pendeta atau pengkhotbah ya. Dia bicara khotbah aja, wah itu kalau kita dengar narasi-narasinya sangat menarik, bagus banget, seperti motivator. Dan kalau kita mendengar itu senang sekali, ya dengan gayanya, dinamikanya. Tapi Pastor, dia tidak satu pun mengutip Ayat Alkitab. firman Tuhan. Iya. Tapi secara logis kita mendengarnya masuk akal dan benar. Ini apa ya, Pastor? Boleh nggak ini saya bilang ini bukan Alkitabiah? Wah, ini masuk ke Alkitabiah ini. Boleh nggak Alkitabiah atau bagaimana, Pastor? Ini bisa ini nggak? Apa namanya menerangkan ini ya? Apa namanya? dia Dibenarkan atau tidak lah, kayak iya, gitu ya. iya, Seperti gitu. seorang motivator saja gitu ya, kok tidak ngutip ayat Alkitab tetapi bisa diterima gitu ya. Iya. Yang pasti sangat menarik. Dan orang Kalau saya lihat ya, banyak motivator sebenarnya suka mengambil ayat-ayat dari Alkitab atau Bible kita. tapi tidak disebut. Dia tidak menyebut Pasalnya. Iya, pasal ayat, tetapi waktu dia ucapkan, kita langsung tahu itu ada tuh di firman Kalimatnya. Tuhan kalimatnya. Dan banyak sekali motivator kan disukai kalangan umum, khalayak ramai, Ya, dari usia bahkan kepercayaan apa saja, ya, karena mereka membutuhkan itu. iya. Dan motivator anak-anak Tuhan itu biasanya saya selalu lihat menggunakan ayat itu. Tetapi motivator yang bukan anak Tuhan juga, karena mungkin belajar dari motivator itu, dia menggunakan kalimat yang sama. Bijak ya. Iya. Seperti Jadi kata-kata jatuhnya bijak. itu dia menganggap itu seperti kata-kata bijak. Iya, iya, Nah, iya. ya itu sah-sah saja, bagus saja kalau saya lihat sih. Dan kedengarannya pasti enak ya, Iya. menarik. Kita ya? tahu tuh, Iya. itu ayat firman Tuhan yang dia pakai. Oke. Habis gelap terbitlah terang. Lo ada di ayat. Iya, benar. Akan indah pada waktunya. Iya, indah pada waktunya kan gitu-gitu. Iya, padahal dia nggak kerja. Wah, Jadi itu- kita nggak bisa bilang Ada- orang itu apa namanya biblika atau tidak. Iya, Begitu. benar. Jadi kita nggak bisa mengukur dengan begitu. Kalau seseorang motivator. Oh, Tapi Ya. kalau di gereja, ayo, kalau Itu di gereja, satu arah aja sih situ. oh gitu ya. Satu arahnya itu dalam arti dia sepertinya tidak mengambil ayat Alkitab, padahal ya sebetulnya ya biblical juga, hanya teraplikasi juga. iya, aplikasi Oke. hidup sehari-hari. Jadi masalah pertanyaan saya adalah dia adalah seorang penginjil, seorang pendeta. Mhm. Apa itu benar? Itu smart dia. Kalau saya lihat smart dia. Sementara dia memuliakan nama Tuhan Yesus dan membuat orang itu percaya kepada Yesus, it's okay saja. Benar ya? Iya, hanya memang ada beberapa lembaga itu yang mewajibkan harus buka ayat Alkitab ya, minimal satu. Kalau tidak nanti jangan sampai terlihat seperti satu motivator saja. Oke. Ada yang begitu, tapi kalau enggak ya kan dia satu arah saja tuh. Oke, itu kalau yang dia bicarakan ada mengandung firman Tuhan. Bagaimana kalau dia sama sekali tidak ada itu, tidak ada Ayat. tidak ada mengandung. Kita kan orang Kristen sering baca firman Tuhan, Iya. pasti ada nyantol-nyantol ya. Oh ini dia bicara tentang kitab ini nih, meskipun dia tidak menyebut pasal sama Iya, ayatnya. oke. Nah tapi dia murni, mungkin karena latar belakangnya dia seorang bisnismen tadinya, atau dia seorang bankir ya. Jadi ya itu nggak Iya. tahu ya. Dia akan bersaksi menceritakan apa yang dia alami biasanya. Ya maksud saya apa seperti itu diakui dia Iya. sebagai seorang yang pengkhotbah yang benar, menceritakan tentang Kristus di mimbar atau kehidupan orang Kristen, apa itu dibenarkan? Pastor Guntur atau Pastor Guntur? Iya, Pastor Guntur. saya kalau lihat itu, sepanjang itu adalah sebuah kesaksian hidup dari dia, ya dia it's okay aja, dia
ceritakan ke banyak orang kebaikan Tuhan dan dia apa yang dia alami. Biasanya kan businessman atau mereka yang sudah sukses diundang ke gereja atau dalam sebuah ibadah menjadi narasumber, maka dia akan bicara lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan ayat seperti seorang para pastor berkhotbah atau menyampaikan firman. Oh, gitu. Jadi itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi intinya sebenarnya kalau kita memahami tentang sebuah ibadah, maka dalam ibadah itu kita tahu ada 3 pilar sebenarnya di situ. Apa itu, Pastor? Pilar yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan Maha Adil, Maha Ada, Sang Pencipta alam semesta. Dia disebut dengan Yahweh Elohim. Itu yang pertama. Dan Perjanjian Lama itu menuliskan tentang itu. Ada ribuan kata dituliskan tentang nama Yahweh. Yang kedua, bahwa dunia ini mengenal dengan satu pribadi namanya yang pernah ada di dunia, yaitu Yesus. Ya. Ya. Pilar yang ketiga adalah, nah ini, Apa itu? jadi yang diberitakan, yang disaksikan itu adalah anugerah ya Pastor Kuku ya. 3 pilar ini, tahu nama Bapa di surga, memahami tentang Yesus Kristus di bumi, dan kemudian kita imani, kita percaya. Dan yang ketiga, ini adalah Injil yang diberitakan, kabar baik adalah anugerah dan kebenaran. Nah, Kebenaran. tiga pilar ini harus menjadi dasar dalam setiap pemberitaan. Entah mau diaplikasikan seperti apa, silakan gitu. Gitu ya, Nah, itu. kita juga mesti lihat audiensinya, jadi para pendengarnya gitu. Mereka ketika diberitakan dari seorang penginjil walaupun tidak mengutip ayat Alkitab, tapi dari 10.000 kalimat kata yang dia ucapkan dalam sekian waktu itu, pasti tidak lepas juga dari beberapa ayat firman Tuhan, walaupun itu tidak persis sama dengan ayat di Alkitab. Ya. Dan itu sudah teraplikasi dalam kehidupannya, lalu sudah termodifikasi melalui kalimatnya. Nah, bila audiensinya ini banyak yang diubahkan, diberkati, nah pasti ada kuasa firman yang bekerja di situ. Maknanya- Nah, jadi sah-sah Maknanya saja. sama ya, maknanya sama ya. Iya. Jadi meskipun dia tidak mengutip ayat firman Tuhan, Iya, tapi yang dia narasikan tuh maknanya sama. iya. Itu- Walaupun tidak persis. Iya, tidak persis. Iya. Itu oke-oke aja. Oke, lihat sekarang para pidato itu apa ya namanya di dunia, presidenkah atau siapakah? Ya. Sadar tidak sadar, beberapa kalimatnya pemimpin negara ini ada kalimat-kalimat dari Alkitab loh. Ya, ya. Orang Kristen saja yang tahu biasanya. Iya, karena Ini ayat ini Alkitab. ya, iya, Nah, benar. Oke. demikian tadi yang Tommy tanyakan itu. Hmm. Jadi bila itu bisa mengubahkan seseorang, berarti kan firman itu kan yang mengubahkan kehidupan seseorang itu. Ah, Nah, oke. sekarang saya balik. Sekarang gantian saya balik tanya, Tommy. Oke. Saya balik tanya. Iya. Misalnya gini, sekarang sang penyampai firman itu merubah, bukan lagi dia menggunakan apa namanya kisah dari Bible, ya, yang dituliskan dalam Alkitab, tetapi dia menggunakan kisah mitos. Nah, gimana yo? Avenger gitu. Kisah-kisah mitos yang dia ceritakan. Kalau- Apakah kurang Bible menuliskan kisah-kisah hebat yang lebih daripada sekedar mitos? Iya. Pastor tanya saya kalau dia menyodorkan kisah mitos, mungkin saya akan keluar dari ibadah itu, buru-buru keluar pulang aja. Wah, ini saya sudah tahu ceritanya, arahnya ini udah nggak benar. Enggak, saya tinggalin. Mungkin seperti itu secara praktisnya. Ya, Pastor. Tapi ya. biasanya kan kita juga sudah sering kali mendengar kisah di Bible Iya. tentang kisah itu dan berulang-ulang dikisahkan. Bosan nggak? Bosan juga ya. Bosan juga katanya. Dia- Kenapa dia- bosan? Apa karena diceritakan dengan model yang sama? Misalnya ya, Tapi kalau dirubah menjadi sebuah kisah yang menarik dan benar-benar orang tersebut bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang menarik dan benar-benar fakta ada, gimana? oh, saya mungkin akan betah mendengarnya ya. Ini mungkin ya apa namanya? Ini hal yang baru, Nah, aplikasi yang Nah, baru. berarti kan kita suka yang baru ya? Padahal temanya sama aja. Ya. Iya, berarti kan kita suka yang baru. Oke. Sesuatu padahal dimodifikasi. Iya, oke. Dibuat jadi menarik. Masa pandemi ini kan bioskop kan tutup kan, orang nggak bisa lihat ke sono ya, Iya. kecuali ke media Netflix. sosialnya masing-masing. Netflix. Iya, Netflix atau apa. Nah, tapi hari ini kan bioskop buka. Nah, bagaimana kalau gereja kemudian mengusung film diputar di gereja, ibadah disertai dengan pemutaran film? Nah, itu bagaimana? Ya kan? Itu kan sama saja dengan pertanyaannya Tommy tadi, adalah seorang pengkhotbah atau penginjil yang tidak punya latar belakang seorang teologiawan gitu. Kemudian dia berkhotbah tanpa mengucapkan ayat Alkitab. Padahal kalau gereja menyajikan film, kan pasti ada yang mau dibuat
untuk tuntunan untuk jemaat itu. Iya. Gitu kan. Improvisasi ya. Itu. Improvisasi. Iya, bisa. Boleh nggak ya bilang itu improvisasi cara khotbah? Hidup kita Iya, memang kan Cara lain improvisasi. dari menyampaikan firman Kalau ini Tuhan. kan apa pemusik kan ya, Iya. ya kan ya. Coba kalau main moon datar-datar aja gitu ya. Oh iya, benar Ya juga. udah. Iya. Seorang yang di mimbar itu kan seorang entertainer sebetulnya, seorang entertainer. Jadi kalau dia entertain itu membosankan jemaat di zaman sekarang ini, jemaat kan kepingin menunya itu kan Iya. bukan hanya memuaskan dia, tapi wah bosan ini lagi. Tapi kalau kreatif itu kan juga bisa mendatangkan banyak jemaat gitu. Ya. Tapi Kita- intinya kan memuliakan ini kita Tuhan. bulan gitu. September ya, beberapa bulan lagi kita Desember, artinya mendekati Natal dan Natal. Kira-kira pemikiran kita untuk bisa banyak orang hadir dalam ibadah, kemudian pasti akan dipilih siapa yang paling tepat, di mana orang itu suka mendengarkan khotbahnya atau kesaksiannya. Nah, biasanya yang dipilih orang biasanya apa? Seorang pengkhotbah yang kira-kira cocok datang. Di momen Natal, Iya. Desember. Mm-mm. Tampilan-tampilannya itu Pak. Tampilan-tampilan. Musiknya Musiknya. pasti lagu-lagu Natal Oke. yang di aransemen ulang. Oke. Ya, Padahal lagu-lagu sudah sering dinyanyikan lah ya. lagu Natal kan itu Oh, aja. tapi Mister. kan begitu di aransemen kembali jadi Iya. enak di kuping. Iya. Nah sekarang pengkhotbahnya Pengkhotbahnya sama ya mungkin. suka pengkhotbah yang mana? Suka pengkhotbah yang mana? Yang bisa apa gitu biar menarik. Yang lucu, Pastor? Lucu. Yang lucu. Enggak Selain ya. yang lucu apa lagi? Yang agresif, Pastor? Maksudnya agresif itu Wah, kalau khotbah jedeng, semangatnya iya. berapi-api. Oke. Hei, kamu yang di sana. Kamu tadi pagi tidak baca Alkitab kan? Oh dia bisa tahu ya punya karunia. Oh, yang ditunjuk kalau kayak langsung, gitu, aduh. Tom, kalau kayak gitu rata-rata jemaat nggak mau duduk di depan, Iya, maunya benar. di belakang, tapi ditunjuk semua. Iya. Ya, seperti itu sih kalau Natal, Pastor, kalau menurut saya. Iya, apa berarti apakah gereja itu ajang stand up comedy? Oh, enggak juga. Oh, enggak juga, kan? Bukan enggak juga, bukan aja. Iya, bukan. Tapi kan boleh nggak menampilkan stand up comedy? Boleh. 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 Kan Berarti- itu adalah satu entertain Stand- ke jemaat, tapi kan tetap membuat mereka kan tetap fokus kepada Tuhan. Yesus kan oke gitu. Stand up comedy yang korelasinya tetap ada ke Yesus. iya. Betul, imannya kepada Yesus. Iya, bukan stand upnya Ya. semau jidatnya. Kan ada pagar-pagarnya tuh. Kayak kemarin siapa Mongol ya? Iya, kayak Mongol kan selalu pakai seksi. kacamata ditaruh di atas. Iya. Kenapa tuh? Supaya apa, Pastor? Heeh. Supaya Kenapa? apa? Dia kacamata kita di depan dia di atas kepala. Yang waras itu bukan matanya, Pastor ya. Oh, otaknya nggak marah. Oke, jadi gini, bicara tentang mitos, kadang-kadang Bible juga sering dituduh mitos. Betul. Banyak yang anggap itu khayalan gitu. Iya, Cerita misalnya apa ini namanya tongkat Musa, ya. Sampai sekarang saya belum melihat itu tongkat Musa kayak apa. Saya juga belum yang membelah laut ya, ya. Itu Pastor. dipakai loh. Nenek sihir sekarang pakai tongkat itu. Untuk apa, Pak? Sihir. Itu. Tapi yang paling menarik ini, yang sangat kontroversial adalah Yesus dilahirkan bukan melewati proses pernikahan atau perkawinan. Natural ya. Secara biologi, Pak. Iya. Nah, yaitu apa? Lo kok bisa sih si Maria hamil begitu aja tanpa proses manusiawi? Rasanya enggak deh itu, bohong itu. Coba aja deh sekarang buktikan kalau bisa seperti itu. Salah satunya. Terus ada cerita-cerita lain. Nah itu menangkis Bible adalah mitos, mengandung cerita-cerita mitos. Bagaimana? Pastor Bobo duluan ya, gimana? Iya. Contohnya Masuk akal sih ya itu. Iya, contohnya seperti Musa membelah laut itu ya. Ya. Ketika ada seorang anak pulang dari sekolah, lalu mamanya tanya, diajar apa kamu tadi di sekolah? Wah, mah, itu tadi diajar katanya Musa itu dia membelah laut itu dengan satu teknologi yang canggih. Kemudian setelah terbelah, kemudian terbelah laut itu. Oleh ada banyak truk-truk besar atau alat-alat berat yang membelah laut, akhirnya menyeberang bangsa Israel. Kamu ini Ya. Banyak truk-truk. tidak aja, tidak begitu Musa. Nah,
Musa saya ceritain membelah laut dengan teknologi canggih, mama nggak percaya. Apalagi kalau membelah laut dengan tongkat, mana mama percaya? Logis ya. Lah itu mitos dong, Master. Nah, itu loh dituduh mitos. Ini sedang karena anak ini Dia sedang mengembangkan cerita kali ya. karena mamanya nggak percaya gitu loh, itu dianggap mitos. Lalu sudah kembangkan gitu saja sama Iya. anak. Pinter juga anaknya ini. Kan Suatu saat nih di sebuah daerah nih ada anak sekolah, anak-anak SD gitu ya. Pas pelajaran agama, Iya. anak perempuan ini namanya Yokbet. ya gimana betul? Begitu masuk, teman-temannya ditanya. Semua teman-teman satu kelas ditanya karena pelajaran agama. Yang satu namanya Abner. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Siapa yang bikin tembok Yeriko tuh roboh? Bahasanya kan gitu. Jadi bahasanya, siapa yang bikin tembok Yeriko tuh roboh? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Yokbet, siapa? Dia kan, Yokbet siapa? Dia menangis. Terus dia pulang. Dia lapor mamanya. Ya. Yokbet, kenapa kamu menangis? Ibu guru marah saya. Kenapa marah kamu? Katanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko katanya. Kan Iya. bukan saya katanya. Tuduhan itu. Iya. Mamanya datang sama Yokbet marah-marah di sekolah. Oh, gurunya Ke sekolah, ke kepala sekolah. disamperin. Samperin. Nggak terima. Nggak terima. Iya. Masa guru agama bilang anak saya yang robohkan? Terus kepala sekolah bilang, udah tenang-tenang, biar nanti sekolah yang perbaiki. Iya. Ya itu gambaran daripada mitos yang Mitos yang mereka sudah menyebar. Iya. Itu adalah sebuah mitos gitu loh. Mitos yang beredar di sekolah minggu. Jadi banyak orang salah sangka dengan sebuah kisah. Iya. Seolah-olah seperti itu. Tuhan itu memberikan hikmat mengutus para nabi atau penulis di Bible, Kejadian sampai Wahyu itu tidak sembarangan. Jadi selain pewahyuan itu mereka juga kayak Musa sendiri penulis dari Kejadian sampai Ulangan. Berarti kan dia juga saksi mata gitu. Ngalami sendiri saksi mata. Iya, oke. Gitu. Kecuali memang nubuatan yang di kitab Wahyu ya, itu memang Yohanes itu di Pulau Patmos memang melihat kayak sebuah TV Yang akan besar datang gitu. itu ya, Akan pewahyuan, datang. apokalipsis itu. Ya itu bisa diomong mitos tapi kan masih belum terjadi nubuatan gitu ya. Nah kan mereka juga alami sendiri gitu. Dan buktinya juga seperti Bahtera Nuh. Mana? Tapi ada penelitian yang menunjukkan itu juga ditemukan. Terus apa? Apa itu? Noah itu apa? Tabut perjanjian juga ditemukan dan seterusnya. Berarti kan ada bukti sejarah, Bukti fisik. sejarah ya. Iya. Ya itu. Bible memang itu. Bukti sejarah, selalu Bible itu secara historikal ada dan dibuktikan. Penulisnya dengan 40 penulis lebih itu. Iya, oke. Dengan zaman yang berbeda, itu semua ada. Kalau ada bukti sejarah kan tidak bisa dikatakan mitos. Mitos. Itu Iya, kan bukti fisik. Kita bisa lihat secara Iya. kasat mata. Yang Mungkin- sudah pernah terjadi Mungkin Iya. kalau kita datang sana kita bisa meraba ya pakai tangan. Nah, bagaimana dengan yang tadi pertanyaan saya, yang proses melahirkan Maria mengandung Oh Yesus? iya. Wah, ya. Sekarang Ada seorang bagaimana ini. kita memikirkan dari manusia atau memikirkan dengan pikiran Tuhan kan gitu. Iya. Nah, jadi Nah, gimana itu dia. ya? Coba. Siapa Memang yang dulu ya? Tutup. Nah, Memang ada dua sih. Yang pertama kita percaya bahwa itu dari Tuhan sehingga Maria betul-betul mengandung dari benih Roh Kudus. Tapi yang kedua ada seorang arkeolog yang meneliti itu kan diteliti tetesan darah Yesus yang sudah mati itu, Mengering itu ya. yang ngering itu ternyata juga kromosomnya tidak sama dengan manusia normal, tapi separuh dari manusia normal. Maksudnya apa itu? Berarti Dokter? Artinya apa? Berarti kan gennya cuma dari Maria, tidak ada kromosom yang dari Seorang manusia itu kan dari dua. ayahnya. Oh, Seharusnya kan iya. ayah ibu kan Ada ada. Iya, iya. Setiap Pernah kita ya kan baca ada. seperti itu Pernah, ya? pernah. Kan Ya. kita setiap kita kan ada. Tapi Iya. Yesus itu cuma satu dari satu manusia saja. Oh dari Maria, Yusufnya kan nggak ada. Kalau secara science ini masih bisa diterima gitu kalau secara sains. gitu. Ini boleh nggak dibilang salah satu bukti yang benar? Bisa. Iya, bisa dijadikan bukti ya. Iya. Karena manusia itu selalu ingin melihat bukti nyata yang dilihat ada. Jurnal pasti ya dijadikan Ya, jurnal. dijadikan jurnal, kemudian itu dipercaya secara sains kan, istilah ilmu Tapi pengetahuan gitu. zaman sekarang sekalipun banyak orang sudah melihat, tetap dia nggak percaya. Contohnya, ketika Lazarus dalam Yohanes pasal 11 Oke. mati kan, dibangkitkan Yesus. Tapi banyak orang juga tetap saja walaupun lihat ada Lazarus yang sudah bangkit, mereka tetap tidak percaya Yesus. Jadi mitos.
Mereka bilang begitu. Iya, Iya. itu Terus ja- waktu Yesus bangkit, halo. Mm. Akhirnya benar-benar bangkit, banyak orang tahu, tapi ada orang bilang itu dijadikan mitos, bilang saja nggak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Iya. Ya kan? Jadi sebuah fakta ditutupi dengan berita-berita kebohongan. Nah itu yang tadi dibilang cerita kisah-kisah yang mencemarkan, mengalihkan bukan lagi pada kebenaran, tapi kepada kesesatan. Makanya firman Tuhan tadi yang saya baca, kenapa dinasihatkan latihlah dirimu sendiri untuk beribadah, supaya lebih percaya kepada firman Tuhan daripada cerita dongeng-dongeng di luar yang dijadikan mitos itu, yang membuat iman seseorang menjadi tidak fokus lagi ke Jadi ke kalau Yesus kita nonton gitu. berita, ada berita yang nyata, fakta, ada yang hoax. Ya. Tapi kalau kita ke gereja, pasti beritanya benar. Sebab yang disampaikan adalah firman kebenaran. Nah, itu dia. Ya, iya kan? Ya, baik. Itu kan apa namanya? Ada bukti ya, tetap ada bukti ya. Nah, yang terakhir, Pastor, ya, Terakhir. yang terakhir nih. Lebih seru lagi. Enggak. Jadi begini, Pastor. Kalau kita di YouTube ya, di media-media maupun podcast di platform yang lain, itu banyak sekali khotbah-khotbah Bagus ya. ya bagus, Membangun, memulihkan, ada bagus. doa kesembuhan. Macam-macam Iya. warnanya, macam-macam latar belakangnya. Jadi pertanyaan saya adalah yang terakhir, secara praktis saja ya, menilai orang itu bicara mengenai tentang Kristus, tentang Bible, Alkitabiah atau bukan, itu bagaimana caranya? Secara praktis saja. Seperti tadi yang bicara Pastor Guntur sodorkan ke saya, oh bagaimana kalau mendengarkan orang khotbah ini cuma bicara tentang mitos, apa yang saya lakukan, ya saya pasti akan melarikan diri dari ibadah itu karena dia bicara tentang hal yang tidak benar. Mungkin seperti itu yang saya lakukan. Nah ini pertanyaan saya begitu. Ya secara praktis saja, singkat. Iya, Bagaimana? kalau kita mau tahu itu adalah dari Bible atau bukan, kita sendiri adalah orang yang suka membaca Bible. Ya. Ya. Program Bible, baca Alkitab sekarang banyak tuh. Di apa namanya, kita punya HP, smartphone juga kita bisa download aplikasi baca Bible. Ada voice juga Ada ya. voice. Nah, sekarang IMB voice juga ada. Wah, Iya, keren tuh. iya. Silakan mungkin bisa. Kita duduk diam aja dengerin. Tapi ya memang mendengarkan itu lebih baik. Ya. Nah, begitu kita membaca dan kita suka mendengarkan firman Tuhan, maka ketika orang lain bicara dan mengena dengan firman Tuhan, langsung klop di kita. Oh iya benar. Langsung di pikiran kita, hati kita rasanya, wow, dia sampaikan firman Tuhan yang wow keren banget sesuai dengan kehidupan dia gitu ya. Nah, tetapi jika orang tidak pernah baca firman, tidak pernah mendengarkan firman, terus ada orang yang bicara firman, dia nggak tahu kalau itu firman kadang-kadang. Tapi jangan lupa, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Iya. Semua yang ditabur Amin. adalah firman, pasti suatu saat bertumbuh. Iya. Jadi Jadi apapun juga, ya bicara saja firman. gitu Bicara ya. tentang Yesus, karena dia adalah solusi terbaik. Ini kan meja kita, meja anugerah. Pastor Gugu, bagaimana? Kalau saya secara praktis nurani, sejahtera enggak mendengar ya, Iya, diberitakan benar. sudah. Saya ada di situ tuh kayaknya ya. Kemudian ini. Iya. Nah, yang pertama kita Otomatis anak-anak ya, kan yang pertama kita anak-anak Tuhan ada Roh Kudus nih. Pasti ditonton. Kalau ada Roh Kudus ya kalau itu benar, oh iya ya, gitu kan. Iya. Kalau itu salah, pasti tidak langsung Gelisah, menghakimi. ya nggak enak. Ya kita nggak enak aja. Kita bisa penasaran nyari kebenarannya atau diterima saja dulu. Kayak ya udah dimakan aja dulu gitu. Dek gitu. Bisa saja ya mungkin tiba-tiba kita bisa menghakimi atau apa, tapi saya kira saya percaya Roh Kudus nonton tidak menghakimi. Jadi Kalau kritis boleh dong ya, Pastor. boleh kritis gitu Iya, kan. iya. Kan firman Tuhan itu kan bukan melarang berdebat ya. Firman Tuhan katakan boleh berdebat tapi tidak dalam perdebatan yang bodoh gitu. Tapi membangun besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan berdebat menangan sendiri, pinter sendiri, tidak. Firman Tuhan menasihatkan tidak berdebat yang bodoh. Jadi langsung sejahtera enggak ya? Sindang gitu. Saya sendiri juga pernah gitu. Nggak cocok ya. Kemudian lama cari kebenarannya. Ternyata oh iya ya bener ya. Ternyata itu hanya membongkar pemahaman saya saja gitu. Jadi secara prinsipal kalau bagi saya sih itu tadi. Tetap digali ya. Tetap harus riset ya. Ya Yang karena dia kan bicarakan. karena kan yang disampaikan kan apalagi kalau itu membongkar
satu paradigma ya. Ya, ya. Wah itu kan langsung kok bisa ya? Gitu. Sepertinya itu yang harus dilakukan untuk setiap jemaat yang mendengarkan khotbah di setiap ibadah. Jadi cuma bukan datang ibadah duduk diam dengarkan saja, tetapi setelah dia pulang dari ibadah itu sebaliknya dia di rumah juga kalau kita belajar itu mengingat ajaran guru tadi yang di sekolah, terus mungkin meresum, merangkum, menyelidiki ya. Itu tadi benar. Sebenarnya itu memang harus begitu ya, Iya. jemaat setiap jemaat ya di ibadah. Seharusnya memang kita kan rindu dalam pertumbuhan rohani kan, Iya. seperti itu. Jadi semakin kita beribadah, latihlah dirimu beribadah, maka kita akan lebih tahu banyak, seperti itu. Jadi ketika kita berada dalam sebuah ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, atau bilanglah ada family blessing, kopsel dan lain sebagainya ya, maka saya pastikan bahwa kalau di luar boleh banyak berita hoax, mitos, tapi di dalam ibadah yang dinyatakan, disampaikan adalah kebenaran. Iya. Seseorang mungkin bisa menceritakan tentang pengalamannya bersama Tuhan, tetapi pengalamannya yang bersama Tuhan mungkin dialami berbeda sama orang lain, tetapi tetap satu arah, bahwa Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Arahnya tetap satu, pada Yesus. Kuncinya adalah kita tetap sering-sering membaca firman Tuhan, Bible, beribadah, supaya bisa menilai ya orang ini khotbah arahnya kemana ini. Tapi kalau kita mulai dengan latihan, lama-lama terbiasa kan ya? Kan terbiasa. semua dimulai dengan sebuah latihan. Ya minimal ya tidak harus menilai lah, nanti kita jadi menghakimi. Iya. Memagari diri sendiri. Karena gitu. Belakangan ini kan banyak sekali kalau di platform YouTube apa ya. Iya, sekarang sudah sampai serang-serangan tuh. Iya, pengajaran doktrin itu sudah kan dunia sudah tanpa batas sekarang. Iya. Itu tujuan pertanyaan saya itu, memilah serangan-serangan hamba Tuhan saling menyerang. Kalau buat saya pribadi ya, Tommy ya. Firman yang saya punya itu justru menolong saya, memagari saya untuk memahami bagaimana saya melangkah hidup. Karena nomor satu kan diri kita dulu sendiri. Begitu diserang oleh kuasa kegelapan, kita tahu ada firman nih caranya. Ya, ada Tuhan bersama kita. Waktu kita sendiri, waktu kita berduka cita, kita lebih cepat memahami. Kita punya pengharapan baru. Tetapi juga yang kita alami, kita bisa share kepada orang lain tentang kebenaran itu. Oke, sudah selesai hari ini podcast kita. Nanti kita akan bicara tentang hal yang lain. Terima kasih Pastor Guntur, Pastor Kukuh. Nanti berjumpa lagi di program podcast obrolan selanjutnya ya. Satu arah ya di meja Anugerah. Meja Anugerah. Terima kasih sudah menonton kami. Sukses selalu.